Seminar ini adalah peran pendidikan di dalam mewujudkan lingkungan lestari dan berdaya dukung. Nah, ini kalau dilihat dari waktunya, kita hanya sampai jam 12. Ini juga sudah menjelang jam 12, gitu, belum nanti ada diskusi. Nah, jadi nanti mohon izin, ini slide ini sekitar hampir 500 kurang. Ya, kurang banyak maksudnya. Nanti mungkin saya akan lompati beberapa karena mengingat waktu yang singkat gitu. Nah, outline pembahasan yang sudah saya coba siapkan. Yang pertama berkaitan dengan konsep pendidikan, kita merefresh kembali tentang konsep pendidikan, kemudian landasan yuridis yang mendasari, lalu kita mengingat juga kembali komitmen terkait dengan tujuan pendidikan nasional kita. Lalu ada satu aspek yang saya coba angkat dalam forum ini, yaitu green education dan green behavior. Nah, ini yang melingkupi untuk target sasaran utama kita, bagaimana terciptanya lingkungan lestari dan berdaya dukung. Nah, dari bahasa yang digunakan, istilah yang digunakan mungkin sudah bisa tergambar ya bagaimana lingkungan yang lestari itu, bagaimana lingkungan yang berdaya dukung. Ya, nanti sekilas ya kita kupas sedikit tentang makna dari lingkungan lestari dan berdaya dukung. Bapak dan Ibu, kita coba melihat konsep pendidikan. Ini saya tampilkan dari dua sisi, konsep pendidikan secara umum yang menaungi berbagai jenis pendidikan yang ada di negara kita. Nah, nanti spesifik kita coba kaji juga ya konsep pendidikan lingkungan hidup yang tentu tidak boleh keluar dari konsep pendidikan yang ada di negara kita sebagai pendidikan nasional, konsep pendidikan nasional di negara kita. Di Undang-Undang RI tahun 2003 nomor 20 ini secara tegas dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar. Nah, ini saya kira penting juga untuk digarisbawahi. Jadi usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran, ya, terencana untuk terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, ya, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari narasi yang ada di dalam konsep pendidikan yang termaktub di dalam undang-undang tersebut, terlihat sekali bahwa ada penonjolan aspek sikap, aspek karakter di situ, menjadi tekanan yang sangat, bahkan pengetahuan ya secara eksplisit tidak terlihat di situ. Ya, meskipun beberapa ahli menyatakan pengetahuan itu menjadi landasan bagi perilaku atau sikap seseorang dan juga keterampilan. Nah, jadi dua aspek yang ada penekanan di dalam undang-undang ini, ya ini karakter dan keterampilan, ya aspek afektif dan psikomotorik. Nah, di dalam pendidikan lingkungan hidup, konsep ini pernah dideklarasikan oleh UNESCO pada deklarasi Tbilisi tahun 77. Ya, ini merupakan kelanjutan bagaimana dunia, ya manusia sudah mulai memperhatikan lingkungan, ya, mulai merasa perlunya lingkungan yang tempat di mana
manusia itu beraktivitas, ya, sudah mulai berpikir bahwa bagaimana ke depannya nanti, ya, dengan berbagai masalah yang kompleks, ya, pertambahan penduduk, ya, kebutuhan daya dukung lingkungan dan seterusnya. Nah, sampai pada satu kesimpulan bahwa pentingnya pendidikan lingkungan hidup. Nah, berdasarkan deklarasi Tbilisi tersebut, konsep pendidikan lingkungan hidup dinyatakan sebagai suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total, ya, lingkungan secara keseluruhan, ya, dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini dan mencegah timbulnya masalah baru. Nah, ini kalau kita dekatkan dua konsep ini, ada satu sisi kesamaan, yaitu proses yang berlangsung atau dilakukan secara sadar dan terencana, baik itu yang berhubungan dengan terapan pendidikan di lingkungan hidup itu sendiri, ya, di dalamnya juga memasuk, ya, aspek-aspek keterampilan, sikap, ya, bahkan juga secara tegas dinyatakan memiliki pengetahuan, ya, adanya motivasi dan komitmen. Nah, meskipun nanti di dalam implementasi di dalam pelaksanaannya, pendidikan lingkungan hidup ini bisa dalam pengelompokan menjadi 3 kategori di ranah pendidikan yang selama ini kita gunakan, yaitu aspek kognitif, afektif, di dalamnya ada sikap, tingkah laku, termasuk mungkin juga bagaimana motivasi, bagaimana komitmen, ya, dan aspek psikomotorik atau keterampilan. Nah, jadi ada sisi kesamaan atau hal-hal yang sangat substantif ada di dalam dua konsep itu. Baik, Bapak dan Ibu, ini yang menjadi acuan nanti bagaimana pendidikan ini, ya, sesuai dengan konsep yang ada itu mampu, ya, berperan di dalam masalah-masalah yang ada di lingkungan. Bagaimana peran pendidikan, ya, untuk terlibat aktif itu mengatasi masalah-masalah lingkungan atau menyiapkan kondisi lingkungan untuk sekian tahun, sekian puluh tahun ke depan. Nah, maka kemasannya harus direncanakan secara matang, secara sadar bahwa kehidupan tidak hanya saat ini. Ya, kehidupan tidak hanya untuk kita yang ada sekarang, tetapi kehidupan untuk generasi yang akan datang. Ya. Nah, selama manusia ada, saya rasa kita sepakat, ya, pendidikan akan terus ada. Nah, kita coba juga prinsip-prinsip apa, ya, yang ada di dalam pendidikan. Nah, kalau kita sederhanakan, yang dimaksud dengan prinsip ini adalah fondasi untuk dijadikannya pijakan. Jadi prinsip pendidikan berarti fondasi untuk dijadikannya pijakan bagaimana pendidikan itu harus dilaksanakan. Nah, di dalam prinsip pendidikan nasional kita itu ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, yang harus ditegakkan, termasuk juga bagaimana pendidikan lingkungan hidup itu harus dilaksanakan berdasarkan pijakan yang tepat, yang sesuai, tanpa menyalahi prinsip pendidikan nasional, ya, prinsip pendidikan secara umum yang bersifat nasional. Nah, kita coba lihat beberapa, saya tidak akan poin per poin untuk mengkaji ini. Yang pertama, prinsip pendidikan itu adanya wajib belajar dan mengajar. Meskipun ini mengandung konsekuensi. Ya, sebagai contoh misalkan,
pemerintah menetapkan wajib belajar bagi usia tertentu. Ya, kita pernah mengenal wajib belajar 6 tahun, 9 tahun. Nah, konsekuensinya apa dengan menerapkan prinsip wajib belajar ini? Maka keharusan warga negara untuk melakukan pembelajaran, untuk masuk dalam dunia pendidikan, maka segala yang berkaitan konsekuensi terkait dengan masalah biaya, maka menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga kita mengenal istilah sekolah gratis. Nah, kalau kebijakan nasional itu baru wajar 9 tahun. Untuk yang level SMA itu tergantung dari kemampuan provinsi. Jadi ada beberapa provinsi yang sudah menerapkan itu. Jadi ada konsekuensi di dalam prinsip pendidikan itu untuk diberlakukannya antara lain tentang wajib belajar. Kemudian prinsip yang harus ada juga bahwa pendidikan adalah untuk semua. Ya, tidak memilih, tidak memilah. Education for all. Kemudian juga berlangsung sepanjang hayat. Ya, jadi pemahaman pendidikan ini tidak sebatas hanya pada pendidikan formal di bangku sekolah atau bangku perguruan tinggi. Nah, kita coba melihat ya dari sisi prinsip yang ada dalam pendidikan lingkungan hidup. Nah, salah satu di antaranya yaitu mempertimbangkan lingkungan sebagai suatu totalitas. Apakah itu lingkungan alami ataupun buatan, kemudian juga dilihat dari aspek teknologi dan sosial, ya, ekonomi, politik, kultural, ya, historis, moral, dan estetika. Jadi ada aspek yang harus menjadi acuan bahwa bicara masalah lingkungan adalah bicara secara totalitas. Bahkan dari sekup zona area, tidak hanya kita bicara yang ada di bumi, nah kita semua bisa memahami di luar planet bumi, itu juga bahkan memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, dengan semua peristiwa yang ada di bumi kita ini. Ya, sebagai contoh misalkan terjadinya pasang surut. Nah, itu ternyata planet lain yang mempengaruhi terjadinya pasang surut. Ya, planet bulan yang mempengaruhi terjadinya pasang surut. Nah, jadi aspek lingkungan ini aspek yang totalitas ya, yang sangat luas dari antar planet yang dekat, planet yang jauh, bahkan antar galaksi di mana gugusan bintang planet-planet itu ada, dan ternyata dari jumlah bintang ya, kemudian juga planet-planet yang ada di dalam satu galaksi itu jumlahnya juga sudah jutaan bahkan miliaran. Ya. Nah, sementara di alam semesta ini ada jutaan juga galaksi. Nah, salah satu galaksi di mana bumi kita ada ini adalah galaksi Bima Sakti. Nah, di dalamnya itu ada ribuan jutaan matahari, termasuk salah satunya yang rutin datang setiap pagi, matahari kita. Tapi matahari yang rutin dikunjungi untuk fashion, untuk belanja itu tidak masuk kategori ini ya, Bapak Ibu. Ya, matahari di Pondok Gede, ya, matahari di mal-mal yang ada itu tidak kategori ini. Nah, jadi ke sana kita melihatnya. Jadi aspek lingkungan ini sangat luas, ya. Jadi ada yang masuk dalam kategori mikrokosmos dan juga makrokosmos. Kemudian prinsip yang kedua di dalam pendidikan lingkungan hidup ini merupakan proses yang berjalan secara terus-menerus dan sepanjang hidup. Nah, ini sama dengan prinsip pendidikan long life education. Ya, dimulai pada zaman prasekolah, kemudian berlanjut ke tahap pendidikan formal maupun non-formal. Nah, ini beberapa prinsip dari pendidikan nasional kita yang memayungi ya prinsip pendidikan yang ada ya, yang berlangsung, yang berlaku di negara kita ya,
itu harus dibangun ya di atas pijakan fondasi prinsip pendidikan ini. Ya. Nah, salah satunya kalau kita melihat bagaimana prinsip pendidikan lingkungan hidup itu harus diterapkan. Nah, ini beberapa prinsip yang lain. Saya cukup menampilkan 3. Nah, saya rasa sekiranya nanti diperlukan untuk dikaji lebih lanjut, dipersilahkan. Jadi ada, meskipun prinsip pendidikan ini hanya menyangkut 14 prinsip, ya lebih sederhana, lebih dari sisi jumlah kuantitinya. Nah, di mana pendidikan lingkungan hidup ini ada 12 prinsip. Ya. Nah, berikutnya kita coba sedikit sekilas melihat tentang landasan yuridis bidang pendidikan dan lingkungan. Ini pendidikan secara umum, ya pendidikan nasional kita dan pendidikan lingkungan itu sendiri. Ya, kita lihat sekilas Bapak dan Ibu, apa sih landasan pendidikan landasan yuridis pendidikan di Indonesia ini. Nah, di antaranya ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, di dalamnya itu secara eksplisit implisit ya bagaimana pendidikan itu harus dilaksanakan ya di negara kita. Kemudian juga di Undang-Undang Dasar 45 ini juga menjadi landasan yuridis ya pendidikan di Indonesia. Lalu Pancasila. Nah, Pancasila ini sebagai ideologi ya menjadi landasan ideal. Lalu aturan atau peraturan atau perundangan di bawahnya ya yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Ya, ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang dan peraturan pemerintah, kemudian ada Kepres, ya, lalu ada kemungkinan keputusan menteri, instruksi menteri dan seterusnya, peraturan atau perundangan yang ada di bawahnya. Nah, ini yang menjadi landasan yuridisnya. Nah, secara umum kalau yang pendidikan nasional kita itu seperti misalkan di Undang-Undang Nomor 20 tentang tahun 2003 tadi sedikit sudah kita gunakan dalam melihat ya tujuan pendidikan nasional. Nah, itu Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian ada Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 ya, mudah-mudahan kalau ada sudah diperbarui undang-undangnya, tapi yang saya sementara catat itu tentang guru dan dosen itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Nah, kemudian ini yang undang-undang atau peraturan yuridis yang berkaitan dengan aspek lingkungan ya. Ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Nomor 30 2007 tentang energi. Kemudian ada undang-undang tentang pengesahan konservasi perubahan iklim, ya, ada tentang pengelolaan sampah, ya bahkan juga berkaitan dengan bangunan gedung. Nah, ini yang nanti banyak digunakan acuan. Ini di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002, ya bagaimana penataan lingkungan ya untuk mencapai lingkungan yang lestari, lingkungan yang hijau, bagaimana tata bangunan, ya, gedung dan seterusnya itu diatur di dalam regulasi perundang-undangan. Juga tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi berkaitan dengan pendidikan secara umum, kemudian implementasinya pendidikan di dalam lingkungan hidup, ini ada dasar hukum yang melandasi. Ini beberapa contoh peraturan di bawah undang-undang, ya khususnya ini yang berkaitan dengan lingkungan, ya ada pengendalian pencemaran udara, ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, ini sampai dimunculkan di dalam peraturan pemerintah mengindikasikan bahwa air ini menjadi masalah yang sangat penting.
ya bahkan suatu saat ya menjadi masalah yang sangat serius. Ya, dengan perkembangan jumlah populasi penduduk, ya kemudian terkonsentrasinya di suatu tempat, suatu titik, ya, di mana daya dukung wilayah atau zona itu sangat terbatas, ya. Nah, sehingga akan menjadi masalah tersendiri karena air ini merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa digantikan dan seterusnya. Ya, ini banyak peraturan-peraturan yang dibuat ya di dalam penataan pengelolaan lingkungan ya karena memang sudah mulai disadari ya bahwa lingkungan ini adalah mutlak sesuatu yang sangat penting ya kalaupun toh semua berorientasi pada aktivitas politik, aktivitas ekonomi ya dan seterusnya tetapi tidak memperhatikan lingkungan ya mana mungkin demokrasi akan bisa dijalankan sementara lingkungan tidak mendukung ya manusia sulit untuk menjalankan atau melakukan aktivitas kehidupan ya karena berbagai masalah atau kasus-kasus lingkungan yang muncul. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita coba mengingat, merenungkan kembali tentang apa sih tujuan pendidikan nasional kita, nah, di mana ini sebagai produk dari kesepakatan wakil rakyat kita. Ya, ini ada di dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan ini untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ada pertanyaan yang mungkin bisa dimunculkan. Di dalam implementasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ini yang secara praktis, teknis diterjemahkan dalam bentuk kurikulum, dalam bentuk perangkat pembelajarannya, sarana pembelajarannya, ya, dan seterusnya, apakah kesemuanya sudah mengarah untuk ketercapaian tujuan pendidikan nasional kita? Apakah kita komitmen menetapkan serangkaian proses tadi itu untuk tetap dijalankan sehingga tujuan pendidikan nasional bisa dicapai? Ya, terutama perangkat kurikulum, karena ini sudah pada tataran teknis bagaimana pendidikan harus diimplementasikan di setiap jenjang pendidikan. Nah, sedikit merefresh sejarah yang kita alami terkait dengan kurikulum, terutama di jenjang pendidikan menengah, ya, di mana jenjang pendidikan menengah ini masih sangat kuat gitu ya peran pemerintah di dalam pelaksanaan teknis ya pendidikan itu ya dimulai dari kurikulum. Sekian lama kebijakan tentang kurikulum yang ada di negara kita itu sifatnya top and down. Pemerintah menyiapkan kurikulum, kemudian sekolah melaksanakan. Sepahaman saya yang saya tahu, baru sekali kebijakan tentang kurikulum ini yang berbeda dengan apa yang sudah berlangsung selama ini, yaitu kurikulum 2006 atau sering juga disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya, mulai dari kebijakan itu harus diimplementasikan, ya waktu itu dibuatkan model kurikulumnya bagaimana sekolah mengemas, sekolah membuat, sekolah menyiapkan karena pemerintah tidak lagi menyiapkan kurikulum seperti yang sebelumnya. Nah, sehingga pemerintah merasa perlu memberikan contoh modelnya. Nah, ketika model ini sampai di sekolah-sekolah, karena belum
tersosialisasi dengan baik, model itulah yang dijadikan sebagai acuan, bahkan dijadikan sebagai kurikulumnya. Nah, baru beberapa tahun kemudian pemahaman itu mulai muncul. Beberapa sekolah mulai bergabung. Ya. Bergabungnya beberapa sekolah saya kira wajar di dalam menyusun kurikulum, karena kurikulum tingkat satuan pendidikan ini salah satunya disusun berdasarkan pertimbangan potensi budaya, potensi sumber daya alam yang ada di wilayah di mana sekolah itu berada. Nah, kesadaran bahwa potensi-potensi yang ada, baik itu budaya maupun potensi sumber daya alam itu, maka peran pendidikan akan sangat penting, akan sangat dominan sekali. Bagaimana pendidikan itu harus di-maintain, produk-produk budaya itu harus di-maintain, sumber daya alam harus di-maintain, sehingga akan lestari, akan berkesinambungan, akan berkelanjutan keberadaannya. Ini tidak mau tidak mau harus pendidikan harus tampil di sana. Nah, oleh karena itu kemasan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah itu menyesuaikan dengan potensi yang ada di wilayahnya. Beberapa sekolah mungkin punya potensi budaya yang sama, sehingga rancangan kurikulumnya praktis tidak jauh berbeda. Nah, rasanya ini terlepas dari karena kita ada di wilayah akademik, ya, kebebasan berpikir, berpendapat, meskipun dalam batas-batas tertentu, ya, kita diberikan kebebasan untuk itu. Rasanya kalau itu dilakukan dengan berbagai kondisi wilayah yang sangat beragam di negara kita ini, potensi sumber daya alam yang sangat beragam, maka rasanya lebih tepat jika sekolah itu menyiapkan sendiri bagaimana kurikulum dikemas. Ya, contoh kecilnya ketika muncul materi mata pelajaran yang diberikan kepada siswa, lebih spesifik lagi pada pokok bahasan tertentu, maka pokok bahasan tertentu itu akan diorientasikan untuk luarannya, kompetensi lulusannya memiliki kemampuan untuk mengelola potensi yang ada di wilayahnya. Mungkin ada wilayah yang punya potensi hutan, maka bekal keilmuannya, entah biologinya, entah fisikanya, entah ilmu sosialnya, kimianya, matematika, diarahkan pada kemampuan lulusan nanti untuk mengelola hutan. Ya. Termasuk nanti aspek seni budaya. Tentu yang mengelola, memaintain budaya Betawi ya mereka yang tinggal di Betawi. Ya, sangat kecil kemungkinannya, kalau tidak boleh dibilang tidak mungkin gitu. Ya, saudara kita yang di Aceh, saudara kita yang di Irian, ya, yang akan memikirkan bagaimana mengembangkan, memaintain budaya Betawi, termasuk mereka sendiri juga punya budaya yang harus di-maintain, yang harus dipelihara. Nah, saya kira ke sana. Nah, apakah dengan kebijakan kampus Merdeka Belajar ini akan juga membuka wacana bagi para akademisi, para pendidik itu untuk mencari celah-celah, ya, tanpa harus bertabrakan dengan peraturan, dengan kebijakan yang ada, bahwa kesadaran akan bagaimana lingkungan itu harus dipelihara, bagaimana lingkungan itu harus tetap lestari, memiliki daya dukung untuk sekian tahun, sekian puluh tahun, atau sekian ratus tahun ke depan melalui pendidikan. Nah, ini memang harus benar-benar difikirkan. Ya, misalkan mungkin, ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika diminta untuk juri lomba sekolah adiwiyata, ini satu program di tingkat pendidikan jenjang sekolah, bagaimana kesadaran lingkungan itu ditanamkan, ya, melalui pendidikan. Nah, di sekolah-sekolah itu mereka bisa melaksanakan pendidikan lingkungan hidup, baik itu yang bersifat monolitik, ada mata pelajaran yang namanya pendidikan lingkungan hidup, atau karena pertimbangan beban kurikulum,
dia tidak lakukan, tidak membuka mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup, tetapi mengintegrasikan ya, pendidikan lingkungan hidup di semua mata pelajaran. Bahkan pendidikan karakter yang ditempuh oleh pemerintah juga begitu. Ya, mengintegrasikan pendidikan karakter. Nah, aspek-aspek pendidikan karakter ini sangat dekat ya dengan masalah-masalah lingkungan, ya, sangat dekat. Nah, tinggal bagaimana mengemas itu. Selama adanya satu kesadaran bahwa masalah lingkungan adalah masalah setiap individu, setiap warga, bukan masalah hanya pihak sekolah, bukan masalah oleh yang ditanggung jawabi dinas atau pada tingkat yang lebih tinggi sampai pada pemerintah pusat saja, tidak. Lingkungan adalah masalah setiap pribadi, setiap individu warga negara Indonesia. Nah, ini yang mungkin harus perlu dibangun kesadaran bagi setiap kita, ya, bukan hanya, mohon maaf ya, kebetulan saja sih kita bergerak di dalam rumpun pendidikan lingkungan atau rumpun ilmu lingkungan, ya, sangat dekat kaitannya ya dengan masalah-masalah lingkungan, ya, pemahaman kita terkait dengan masalah lingkungan, bagaimana pentingnya lingkungan itu agak sedikit lebih karena memang kita berkecimpung di bidang itu. Nah, kesadaran ya apa yang kita pahami terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah lingkungan yang begitu sangat pentingnya, ya, sebagai contoh di mungkin tahun nanti kita ada bonus demografi 2045 sampai 2050 itu, kalau kita proyeksikan berapa jumlah penduduk di kita atau mungkin di dunia pertambahannya, ya, belum lagi di sisi bonus demografi di mana penduduk yang memiliki potensi itu jumlahnya puncak di situ, ya, pada jumlah yang sangat dominan. Nah, mereka produktif, usia produktif, mereka siap melakukan aktivitas. Aktivitas mereka tentu berhubungan dengan masalah-masalah lingkungan. Apa saja. Nah, kita bisa bayangkan, kalau penyebarannya juga tidak merata bagus, ya dengan jumlah penduduk yang sekian ini saja gitu ya, beberapa kota-kota besar yang dianggap itu memiliki peluang untuk bisa mensejahterakan. Nah, sementara daya dukung lingkungan sudah tidak mampu lagi, ya, yang seperti yang sekarang kita rasakan sampai ada kebijakan untuk menutup pintu ya dari masuknya warga dari provinsi atau wilayah lain. Nah, sekian tahun yang akan datang akan seperti apa? Ya, di mana menumpuknya jumlah warga di suatu tempat tentu akan mengurangi juga potensi menghasilkan sumber daya untuk hidup mereka. Nggak mungkin lagi ada di kota Jakarta ini sawah yang menghasilkan padi yang untuk menghidupi warga Jakarta sendiri. Nggak mungkin lagi ada berbagai jenis buah-buahan yang bisa ditanam di wilayah DKI sebagai contoh, di kota besar yang lain saya kira sama, yang untuk dinikmati sendiri oleh warganya. Semua nggak ada, tapi mereka bisa mendapatkan itu. Ya. Nah, sementara penghasil-penghasil itu yang ada di pedesaan dan seterusnya dengan penghasilan yang tidak sepadan, ya, melihat mereka-mereka yang hidup sejahtera, ya siapa lagi yang siap untuk berpanas-panasan, ya, mencangkul di sawah gitu ya, hasilnya dipanen sekian bulan kemudian, ya, lalu sekian bulan kemudian juga harus habis. Nah, ini satu tantangan tersendiri, Bapak dan Ibu. Jadi masalah lingkungan ini benar-benar menjadi masalah individu setiap warga. Baik, ini udah 11:30 nih. Nah, mungkin ini menjadi salah satu poin dari 500 kurang slide yang saya siapkan gitu. Nanti mungkin hanya saya scan sekilas saja di dalam isi slide-nya. Nah, apa yang disebut dengan green education? Ada green behavior.
Nah, peran pendidikan ini terjawab di sini. Ya, perlunya green education, pendidikan yang ramah, pendidikan hijau, ya, sederhananya. Untuk apa? Nah, tadi setiap warga negara, setiap individu punya kewajiban tanggung jawab terhadap lingkungan. Mereka perlu, ya, perilaku-perilaku yang ramah lingkungan juga. Ya. Nah, ini akan mungkin dibentuk kalau pendidikan punya program untuk itu. Kalau kebijakan pendidikan mengadopsi untuk terwujudnya, terciptanya green behavior. Nah, baru kita bisa berharap untuk terwujudnya lingkungan yang lestari, lingkungan yang memiliki daya dukung untuk kehidupan kita juga sendiri, untuk kehidupan nanti generasi yang akan datang. Ya. Nah, seperti apa yang kita maksudkan dengan green education ini? Jadi green education ini model pendidikan yang memanfaatkan alam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, Bapak dan Ibu, saya kira ini perlu menjadi kesadaran bersama kita, ya, bahwa media-media yang digunakan, model atau metode pembelajaran yang digunakan itu tidak mesti harus dengan biaya mahal. Ya, tuntutannya hanya kadang-kadang mau apa tidak kita merancang, mau atau tidak kita berpikir tentang bagaimana proses pembelajaran itu memanfaatkan alam, ya, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, ini yang kita maksudkan dengan green education. Nah, ini kemasannya bisa dalam bentuk memayungi kebijakan secara nasional dan nanti diterjemahkan, diimplementasikan pada titik yang paling bawah, ya, bagaimana guru kita sebagai pengajar melaksanakan itu. Nah, cakupan di dalam kurikulum Green Education ini pada intinya ada 3 poin. Kurikulum Green Education itu harus berorientasi membangun akhlak. Karena lingkungan lestari, lingkungan yang diharapkan memiliki daya dukung itu, peran manusia lebih pada bagaimana akhlak manusia, ya, kesadaran manusia terhadap lingkungannya. Ya, dari hal yang paling sederhana, mensyukuri apa yang diterima. Ya, ini akan mengurangi sifat atau karakter-karakter yang negatif yang lain, ya, yang kontraproduktif yang lain. Itu dari karakter bagaimana kita mampu mensyukuri, ya. Nah, kalau dalam bahasa yang lain kata Pak Kiai, sikap qanaah, menerima yang ada, menerima pemberian meskipun masih tetap berusaha untuk meraih yang akan datang. Nah, jadi tidak diplesetkan qanaah itu, ya, menerima apa adanya, pasrah apa adanya, tidak ada keinginan, motivasi untuk berusaha, ya. Nah, sehingga itu yang dimanfaatkan oleh para penjajah dulu, gitu. Nrimo, dalam bahasa Perancisnya itu nrimo ing pandum. Nah, ini Pak Suyut tahu persis, ya, bahasa falsafah ini. Nrimo ing pandum, qanaah. Nah, tapi disalahpahamkan seperti itu. Nah, mensyukuri apa yang ada ini salah satu upaya bahwa kita memanfaatkan alam ini, ya, sekedar batas butuh atau perlu. Itu. Nah, cuman kan yang menjadi godaan itu kan tidak hanya butuh, ingin, gitu ya. Ya, udah punya 2, ingin 3, ya, udah punya 3, ingin 4, dan seterusnya. Ya, padahal cukup mungkin hanya kebutuhannya 2, ya, nah, dan seterusnya. Ini salah satu contoh bagaimana di dalam kurikulum Green Education itu harus mampu membangun akhlak peserta didik. Kemudian juga di dalam kurikulum Green Education harus juga membangun logika berpikir. Ini kadang-kadang yang agak sulit, Bapak dan Ibu, untuk kita berpikir secara logis. Ini susah. Ya, padahal ilmu pengetahuan itu, ya, ilmu pengetahuan pada umumnya itu peran logika itu sangat penting, sangat dominan. Ya.
Nah, meskipun ya logika berpikir itu dekat orientasi, dekat dengan apa yang disebut dengan fisika, ya sesuatu fisik yang mudah diindra. Meskipun sekarang ini ada cabang yang namanya metafisika gitu ya, sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk dilogik gitu. Nah, tapi itu ada bagian tersendiri ya, tentu bagaimana memahami kondisi atau situasi atau peristiwa itu ya tetap dalam alur berpikir logis gitu ya, tetap dalam alur berpikir logis ya. Nah, misalkan nih bagaimana melogikakan ya ilmu santet gitu ya, tahu-tahu ada benda asing masuk dalam tubuh orang. Logikanya tentu ada proses untuk memasukkan benda asing itu, entah itu namanya paku. Mungkin beberapa waktu yang lalu ya pernah di berita nasional kita ada seorang ibu di Kalimantan ya, di tubuhnya itu ada kawat yang sampai keluar, bahkan di Lampung dulu Pak Tukiyono mungkin pernah itu ada berita seorang dokter yang diwawancarai oleh media TV menanyakan setelah selesai dokter itu mengoperasi pasien yang di dalam kakinya itu ada sekitar 15 paku. Ketika ditanya, dokter hanya mampu menjawab, saya hanya bisa menjelaskan bagaimana saya mengambil paku itu. Tapi jangan tanya saya bagaimana proses masuknya paku yang 15 itu. Nggak bisa dibayangkan kalau ada di antara kita mencoba gitu ya, memasukkan, jangankan 15 satu aja, mungkin kita sudah terlempar karena ditendang, karena sakit. Ya, bagaimana memproses bisa masuknya sekian jumlah itu. Nah, itu mungkin logika agak sulit menalar. Tapi ternyata ilmu pengetahuan yang logik, ya, scientific, itu melalui pendekatan-pendekatan lain mampu menjelaskan fenomena itu. Ya, sekilas misalkan di dalam persamaan Einstein, EMC kuadrat, yang itu setara juga dengan tetapan Planck, H nu, ya, H tetapan Planck, nu frekuensi. Frekuensi itu setara dengan panjang gelombang terbalik dengan panjang gelombang. Jadi ternyata materi itu yang namanya paku itu ada hubungannya dengan gelombang. Jadi bagaimana itu bisa masuk ya, bagaimana kemampuan kita untuk mengubah ya dalam tanda kutip si materi paku tadi itu menjadi gelombang ya, yang kita tidak mungkin bisa melihat gelombang itu, seperti hanya telepon yang kita pegang itu adalah bekerja media gelombang ya, dan dia tidak praktis, tidak terhambat oleh materi dinding yang ada di sekitar kita ya. Bahkan di fiksi-fiksi film ilmiah, sinetron ya, yang biasanya di bulan Ramadan itu sering tampil si Deddy Mizwar sama Zidan itu ya, Bapak dan Ibu, dia ditampilkan suatu peristiwa si Deddy Mizwar sama si kecil Zidan itu masuk di suatu ruangan oleh Pak Ustadz dengan program komputernya, tahu-tahu keluar dari ruangan. Nah, itu sudah fiksi tapi ilmiah gitu, sesuatu yang bisa dilogik berdasarkan sains. Nah, kalau itu beneran tanpa ada pendekatan itu, mungkin si Deddy Mizwar udah nggak mau lagi bermain ya, karena udah benjol semua kepalanya, begitu mau terlempar keluar kena tembok gitu. Peristiwa itu terjadi ya. Nah, bagaimana pendekatan sains? Bahkan mohon maaf, fenomena terjadinya Isra dan Mi'raj, di mana ada pemahaman itu hanya batinnya saja. Tapi di sisi yang lain, kalau Tuhan mampu melakukan itu, ya Tuhan Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Nah, tapi bagaimana logika manusia bisa menerima seandainya itu peristiwa secara fisik juga dialami, di mana dalam batas orbit bumi, dalam atmosfer kita ada batas di mana energinya itu sangat besar, dan itu salah satu bagaimana bumi bisa dilindungi oleh benturan benda planet yang lain. Ya, batuan planet aja hancur, pecah begitu akan masuk ke orbit bumi. Nah, apalagi jasad manusia tentu akan hancur. Nah, sehingga ada paham bahwa itu hanya pemahaman secara batin peristiwa Isra Mi'raj. Tapi mungkin dengan cara pendekatan sains tadi bisa saja ya,
lahir dan batinnya, tapi batas orbit itu yang memiliki energi yang besar itu akan terlampaui ketika dominasi materi tidak ada lagi pada dirinya. Yang ada adalah gelombang. Ya, gelombang nggak akan masalah dengan hawa panas, gitu ya. Kita telepon sedang di bara api unggun, ya di tengah-tengah api unggun ada telepon masuk, ya terus tahu-tahu suara kita terdengar sedang merintih karena kepanasan, ya orang yang menelpon kita masuk di area api unggun. Tidak seperti itu. Nah, itu sekedar gambaran Bapak dan Ibu. Jadi, apapun fenomena yang ada di alam ini harus dilihat, ya, harus disikapi ya dengan logika berpikir yang benar. Nah, pendidikan green education harus menghasilkan kekayaan intelektual seperti itu. Ada landasan logis dan sistematis untuk menganalisis masalah apapun yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang poin penting yang ketiga dalam green education adalah membangun kepemimpinan. Ini sangat juga penting. Ya, bahkan agama mengajarkan setiap diri kita adalah pemimpin yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi ada unsur-unsur kemandirian, bertanggung jawab, berani, dan empati. Nah, jadi kemas kurikulum dengan berorientasi pada green education ini, ya bagaimana menyiapkan peserta didik kita untuk nantinya mempunyai green behavior. Nah, jadi green behavior ini adalah perilaku ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip efisiensi. Banyak aspek di sana, Bapak dan Ibu bisa membuat list ya mungkin panjang, ya misalkan bagaimana perilaku ramah lingkungan ketika berbelanja, perilaku ramah lingkungan ketika membuang sampah, menggunakan lampu, ya menggunakan kertas, ya di kedua sisinya dan seterusnya, banyak aspek. Nah, inilah perilaku green behavior yang diharapkan muncul, ya ada sebagai kompetensi dari peserta didik setelah mereka lulus dalam jenjang pendidikan. Kemudian green behavior juga dekat dengan penerapan prinsip 4R, ya. Di mana prinsip 4R yang sama-sama kita kenal, ada reuse, yaitu mengurangi menggunakan kembali, kemudian ada recycle, daur ulang, ada reduce, mengurangi, kemudian ada mengganti, replace. Nah, prinsip-prinsip ini kita terapkan. Jadi, itu prinsip efisiensi di dalamnya sebetulnya. Baik itu reuse, recycle, reduce maupun replace. Ya, efisien mungkin memanfaatkan produk-produk yang ada di lingkungan kita. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah jam 5 kurang 5 jam, sudah mendekati jam 12. Saya akan segera akhiri, mungkin mohon waktu 2 atau 3 menit lagi untuk men-scan apa yang saya sampaikan, poin-poin besarnya meskipun tidak saya bahas, tentang apa itu lingkungan lestari dan berdaya dukung. Ini satu slide lagi supaya kita punya pemahaman yang sama. Lingkungan lestari adalah lingkungan yang tetap seperti keadaan semula, pengertian lestari. Tidak berubah, bertahan kekal. Jadi kalau lingkungan lestari, karakteristiknya bisa mungkin tidak mengalami perubahan secara substantif, ya, apalagi perubahan yang mengarah pada destruktif. Ya, lestari juga bermakna kekal. Apa yang baik di keadaan sekarang akan diharapkan tetap ada di sekian di masa depan. Nah, maka kalau itu dikaitkan dengan awalan pe dan an, pelestarian, ini merupakan proses. Ya, jadi proses bagaimana untuk menjadikan lingkungan kita bisa bertahan, ya, untuk bertahan selama. Kemudian daya dukung lingkungan, ini kita bisa maknai sebagai kemampuan suatu tempat dalam kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam waktu yang panjang. Nah, atau bisa kita maknai kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari. Jadi daya dukung ini juga dekat dengan kekal lestari, ya, tetap untuk selamanya bagi penduduk yang mendiami suatu daerah atau wilayah. Ada 2 komponen daya dukung lingkungan, kapasitas penyediaan atau supportive capacity
dan asimilasi bagus. Ya, jadi ketersediaan juga bagaimana limbahnya dari hasil yang setelah digunakan semua fasilitas atau ketersediaan tersebut ada. Ya, jadi dua hal ini, ada input, ada outputnya. Ya. Baik, ini faktor penentu daya dukung, ketersediaan bahan baku, energi, akumulasi limbah, interaksi antar makhluk hidup. Nah, ini faktor-faktor penentunya. Sedangkan aspek di dalam menentukan daya dukung harus dilihat dari tiga hal, ekologi, kemudian ekonomi, dan juga sosial. Baik, yang ini tidak saya akan bahas Bapak dan Ibu. Sebetulnya ini tadi konsep dalam segi pembelajaran bagaimana kurikulum dikemas, implementasinya di lapangan bagaimana, itu terkaitannya dengan masalah pembelajarannya. Tapi seharusnya juga kita harus melihat secara holistik, komprehensif, di samping pembelajaran bagaimana penerapan pelaksanaan pembelajaran itu sendiri dari sekolah atau kampus itu dibangun. Ya, tentu harus difikirkan juga. Maka saya gunakan istilah school atau green campus. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan itu. Mungkin saya tidak perlu bahas pada kesempatan ini. Ada satu poin saja Bapak dan Ibu, salah satu upaya yang sudah dilakukan di jenjang formal pendidikan, kalau di sekolah adanya program adiwiyata, nah kemudian di kampus itu ada satu program Bapak dan Ibu yang dipelopori oleh UI, ya, dipelopori oleh UI, di mana UI itu secara online memantau sekolah-sekolah atau perguruan tinggi bagaimana perguruan tinggi itu komitmen terhadap lingkungan. Nah, itu UI Matrix, ya, itu sudah diterapkan. Hasil yang 2019-2010 dari sekian perguruan tinggi ada 10 perguruan tinggi yang dinilai baik oleh UI, bahkan di perguruan tinggi dunia, karena ini juga program global dari UI. Nah, kalau ini bisa juga disosialisasi mungkin melalui Pak Suyud yang di UI. Nah, bagaimana kampus-kampus yang ada itu tergerak gitu untuk mengikuti program UI ini terkait dengan penilaian terhadap perguruan tinggi, daya dukung lingkungan di perguruan tinggi, perhatian perguruan tinggi ya terhadap aspek-aspek lingkungan. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan bahwa pendidikan dalam hal ini green education inilah yang nanti diharapkan mampu membentuk karakter lulusan yang memiliki karakter green behavior, ya, sikap ramah lingkungan untuk terciptanya lingkungan yang lestari dan berdaya dukung. Sekian Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, saya kembalikan pada Pak Prabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.